Jemaat GKM Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, dan juga saudara-saudara kami seiman yang lain yang kebetulan juga menyaksikan atau mendengarkan firman Tuhan ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, sertailah kami Bapa, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi juga semua saudara yang mendengar dan menyaksikan video ini. Tuhan, persiapkan hati kami semua Tuhan, supaya ibadah kami berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami dan sucikan hati kami, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu ini. Dan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema firman Tuhan yang saya berikan pada firman Tuhan pagi ini adalah, kapankah Tuhan Yesus kembali? Bacaan saya ambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 3 hari yang lalu kita beribadah di luar, di padang, memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat itu Tuhan Yesus baru berpisah dengan para murid yang dikasihinya, dan murid-murid yang sangat mengasihi Tuhan. Mereka baru 40 hari mereka begitu bergembira, bersuka cita bersama-sama karena Tuhan Yesus, Tuhannya yang mati beberapa hari sebelumnya, telah bangkit kembali dari kubur. Dan mereka bisa bersama-sama lagi. Segala kesedihan, kekecewaan, duka cita, keputusasaan timbul, yang hilang waktu itu telah timbul kembali dalam hidup mereka. Demikian juga pengharapan mereka. Tetapi hal itu rupanya tidak berlangsung lama. Mereka hanya menikmati saja selama 40 hari saja. Mereka kembali harus berpisah lagi. Kali ini mereka belum mengerti kemana Tuhannya akan pergi. Kemana Tuhannya akan meninggalkan mereka. Dan apakah mereka masih akan bisa bertemu dengan Tuhannya lagi. Mereka tidak tahu ya kapan dan dengan cara bagaimana mereka bisa berjumpa lagi.
Kembali mereka bersedih hati karena tidak tahu masa depan mereka. Tetapi Tuhan Yesus segera tahu perasaan mereka. Tuhan Yesus segera tahu hati mereka. Dan Tuhan Yesus segera menjelaskan kemana dia akan pergi. Dengan tujuan apa dan apa maknanya itu bagi mereka. Perasaan murid-murid yang gelisah, sedih, gundah, gulana dan tak tahu apa yang mereka harus perbuat. Mereka akan menjadi seperti domba tanpa gembala. Mereka akan menjadi seperti anak ayam yang kehilangan induk. Mengetahui akan hati dan perasaan murid-muridnya seperti itu, Tuhan Yesus segera memberikan janji untuk memberi pengharapan kepada mereka sebelum dia berpisah dengan mereka. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dikatakan di dalam ayat yang pertama. Jadi Tuhan Yesus langsung menjawab kegelisahan murid-muridnya dengan obat yang paling mujarab, yaitu dengan percaya kepada Allah dan percaya kepadaku. Percaya kepada apanya? Jelas percaya kepada janjinya, percaya kepada firman-Nya. Hanya dengan cara yang demikian maka hidup murid-murid akan jadi tenang. Akan ada damai, tidak gelisah lagi, tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Ingat akan peristiwa ketika murid-murid sedang dalam bahaya besar di tengah laut, ketika perahu mereka diterpa oleh gelombang yang hampir menenggelamkan mereka. Nah, maka tiba-tiba Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27. Mengapa Tuhan Yesus menyuruh mereka tenang dan tidak takut? Minimal ada 3 alasan. Pertama, kalau murid-murid tidak tenang menghadapi semua itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Dan dalam keadaan tidak tenang, apa saja yang dikerjakan justru akan menambah masalah. Yang kedua, ketidaktenangan menandakan bahwa mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus yang dekat dengan mereka. Dan ketiga, dalam ketenangan mereka justru dapat berpikir sesuatu yang positif. Firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15b dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sementara ini kita masih diberi umur dalam dunia ini, entah berapa lama. Marilah kita hidup dengan tenang, dengan percaya dan setia kepada Tuhan, sementara kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, atau minimal sampai kita dipanggil Tuhan. Janganlah kita berpikir bahwa ketenangan hidup baru akan kita alami kalau kita sudah ada di dalam tanah pekuburan. Itu tidak benar, dan itulah sebabnya saya kurang setuju kalau seorang percaya meninggal dan dikuburkan ditulis RIP, Rest in Peace. Itu bagaimana seseorang yang dikubur di dalam tanah itu bisa merasakan rest in peace? Tidak bisa merasakan apa-apa.
Karena itu adalah jasad. Janji Tuhan Yesus juga sangat menguatkan murid-murid dan sebagainya. Murid-murid dan kita sebagai orang-orang percaya sebelum dia naik ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak dapat diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hidupmu. Jadi saudara-saudara, janji damai sejahtera ini, ketenangan di dalam hidup dijanjikan oleh Tuhan sementara kepada murid-murid sementara mereka masih hidup di dalam dunia. Nah, damai dan sejahtera serta ketenangan hidup dikaruniakan kepada kita sekali lagi selama kita hidup di dunia ini yang mengalami banyak macam persoalan, kesulitan, masalah dan sebagainya yang membuat hati tidak tenang. Nah, janji damai sejahtera inilah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Tetapi orang tetap tidak tenang walaupun janji itu diberikan kalau dia tidak tahu kemana dia akan pergi sesudah meninggalkan dunia ini. Nah, salah satu tanda yang nyata ialah orang itu mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan yang hebat saat akan menghadapi kematian. Ini berbeda dengan orang percaya. Saya sudah beberapa kali menyaksikan hal ini, termasuk yang terjadi atas kedua orang tua saya sendiri dan kedua saudara saya. Menghadapi saat kematiannya mereka begitu tenang. Tenang sekali. Mereka tidak takut mengatakan, aku tidak takut mati. Malah ibu saya waktu beberapa lama belum juga dipanggil, beberapa hari masih belum dipanggil Tuhan. Kapan ya saya kok enggak dipanggil-panggil? Jadi justru mengharapkan, tidak ketakutan. Nah, begitu juga saya hal yang saya alami ketika menghadapi musuh yang nomor satu yang ditakuti semua orang ini beberapa bulan yang lalu. Ini juga yang saya alami ketika umur 33 tahun 76, dan ketika umur 56 tahun 99. Saat itu sepertinya juga saya sedang kritis oleh karena sesuatu penyakit. Tetapi menghadapi semuanya itu saya tidak merasa takut. Saya sudah siap. Dan saya katakan kepada Tuhan, kalau memang sudah waktunya Tuhan, Engkau panggil saya siap. Hanya berikanlah saya pengampunan dosa. Dan hati saya penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Jaminan hidup kekal di surga yang dapat memberi ketenangan hidup diberikan juga oleh Tuhan Yesus seperti dikatakan di dalam ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas bukan? Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, begitu jelas dan sangat meyakinkan janji Tuhan Yesus ini. Sehingga Paulus pun berani bersaksi tentang penderitaan yang dia alami di dalam dia mengikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Seperti ditulis di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 dan 39. Roma 8 ayat yang ke-37 sampai ke-39.
Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat ataupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Begitu kuat kesaksian Paulus ini, karena kasih Yesus yang ada di dalam hidupnya itu yang menjamin kemenangan dalam hidup kita. Nah, untuk lebih jelas, lebih menjelaskan kepada murid-murid tentang cara bagaimana bisa masuk kerajaan surga, Tuhan Yesus memberikan jalan yang cukup mudah ketika Dia berkata di dalam ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bukankah ayat ini luar biasa? Jaminan bahwa hanya di dalam Yesus seseorang dapat sampai kepada Bapa di surga. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal itu. Nah, ini ayat yang luar biasa pentingnya dan sangat-sangat berarti bagi semua orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah melepaskan janji Tuhan ini. Ayat emas ini dalam sepanjang hidup kita. Karena sungguh-sungguh firman Tuhan ini memberikan ketenangan dalam hidup kita. Apapun yang akan terjadi, apapun yang kita alami, firman ini menjadi seperti sauh, seperti jangkar dalam hidup kita. Jangkar itu memberikan kekuatan pada waktu ombak atau angin sedang menyerang, maka perahu itu tetap tenang karena ada jangkar yang kuat. Dan itulah firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat di surga, lalu apa? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menunggu dan menunggu? Bukankah pekerjaan menunggu itu sesuatu yang membosankan dan menjengkelkan kita, bukan? Memang kalau sementara menunggu kita tidak berbuat apa-apa, maka waktu akan terasa lebih lama, lebih panjang. Tetapi kalau sementara menunggu kita melakukan sesuatu, maka waktu tidak akan terasa lama atau panjang. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya, lalu Tuhan Yesus memberikan tugas, pekerjaan kepada murid-murid yang ditinggalkan. Dan itu berarti bagi saudara dan saya orang-orang yang percaya pada masa kini. Tugas itu disampaikan di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang berarti amanat agung Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu." Kemudian juga di dalam kitab Matius, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Jadi tugas mengabarkan Injil, tugas misi, dan tugas menjadi saksi adalah seperti dua mata uang yang tidak terpisahkan.
Dan kedua tugas ini juga harus dilakukan melalui dua cara, yaitu cara melalui perkataan dan perbuatan, verbal dan non-verbal. Nah, untuk menggambarkan keduanya supaya lebih jelas, saya akan mengambil dua peristiwa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, saya ambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 26 dan 27. Dikatakan demikian. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Kita saksikan melalui video pendek berikut ini. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak. Dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pagar. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Nuh dan keluarganya percaya dan taat akan perintah Tuhan. Mereka tidak jemu-jemunya terus memberitakan tentang bahaya banjir yang akan mendatangi mereka. Tapi mereka tidak ada yang percaya.
Sementara itu juga, sementara memberitakan, tetapi mereka juga membangun bait, membangun kapal, ya, kapal yang besar seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana seandainya Nuh dan keluarga itu hanya memberitakan tentang akan adanya bahaya banjir, tetapi mereka sendiri tidak berbuat apa-apa, maka akan ditertawakan orang, bukan? Nah, demikian juga kita, kalau kita bersaksi hanya melalui mulut kita memberitakan Injil, tetapi hidup kita sendiri tidak menunjukkan hal itu, maka bisa saja kita dikatakan sebagai pembohong. Yang kedua ialah dalam Perjanjian Baru, Matius 25, 1-13. Seperti yang akan kita saksikan melalui video pendek berikut ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, kita menyaksikan mengapa gadis yang 5 gagal masuk. Saat mempelai datang, ke-5 gadis itu pelitanya padam karena kehabisan minyak. Mereka tidak mempersiapkan dengan baik sementara menunggu kedatangan sang mempelai. Sedangkan sebaliknya terjadi dengan 5 anak darah yang lain yang bijaksana. Mereka mempersiapkan minyak cadangan sementara menantikan kedatangan mempelai. Nah, saudara, siapa yang digambarkan dengan 10 anak darah ini? Gadis-gadis ini, itu menggambarkan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen dan yang mengaku percaya sebagai orang Kristen. Tetapi sayang, separuh tidak mempersiapkan dengan baik. Sehingga ketika mempelai yaitu Tuhan Yesus datang nanti mau menjemput permaisurinya, tunangannya yaitu kita sebagai orang-orang percaya, didapati hidup kita dalam keadaan yang gelap. Sebaliknya yang 5 yang bijaksana didapati hidupnya terang, sehingga mereka berhasil masuk ke dalam surga. Nah, saudara-saudara, itulah bodohnya ke-5 gadis tadi. Padahal Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan mengikut aku, ya hidupnya terang dan kegelapan tidak dapat mengalahkannya." Itu kira-kira terjemahan yang bebas. Juga dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus berkata, "Kamulah terang dunia. Dan hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya dilihatnya perbuatanmu yang baik dan
dimuliakan Bapakmu yang di surga. Matius 5, 14 dan 16. Jadi jelas bukan? Kata gelap di sini menggambarkan segala sesuatu yang negatif. Misalnya perbuatan gelap, hubungan gelap, pekerja gelap, mata gelap, pacar gelap, istri gelap, perdagangan gelap, dan gelap-gelap yang lain. Dan orang-orang yang demikian, bahkan orang yang mengaku dirinya Kristen, walaupun mengaku Kristen tetapi hidupnya gelap, tidak menggambarkan terang yang ada di dalam Yesus Kristus, maka pastilah dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sementara kita menanti kedatangan Dia yang kedua kali ke dunia ini untuk menyambut semua salehnya orang-orang yang percaya, baik sementara kita masih hidup dalam dunia ini atau mungkin setelah kita meninggalkan dunia ini, maka marilah kita hidup dengan tenang dan sejahtera dan pasti masuk dalam kerajaan surga apabila kita meninggalkan dunia ini. Karena itu teladanilah hidup Nuh, hidup dengan percaya dan taat akan perintah Tuhan. Perkataan dan perbuatan kita sesuai, selaras, kedua-duanya untuk mewujudkan, menggambarkan bahwa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Juga dari 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh tadi, kita teladani dari 5 gadis yang bijaksana, yaitu dengan hidup terang. Karena hidup bersama dan dekat dengan Tuhan Yesus, dan karena kita mengikuti firman-Nya. Dan yang kedua, hidup rohani dan jasmani kita harus fokus pada penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tentu saja kita boleh tidur secara jasmani, tapi jangan tidur secara rohani. Dan tetap berjaga-jaga untuk tetap percaya dan setia serta taat sampai Dia datang. Amin.